Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Sekarang jam 8.35 dan gue mau coba buat konten. Jadi hari ini gue akan bahas tentang 8 mitos dan legenda berdasarkan kisah nyata yang mengerikan guys. Ini gue BTW ini materinya gue cari di Google, jadi gue akan share apa yang gue baca ya. Yang pertama itu adalah legenda vampir, terinspirasi dari penyakit TBC. Jadi sebelum vampir menjadi sosok yang sangat populer dan difilmkan menjadi kisah nyata percintaan antara Edward dan Cullen serta Bella Swan, kisah vampir terlahir dari mimpi buruk, bukan fantasi remaja seperti saat ini. Dan kisahnya bahkan terinspirasi dari dunia nyata. Pada abad ke-19, banyak keluarga yang menjadi korban penyakit misterius. Penderita digambarkan memiliki kulit pucat, berkeringat, batuk darah, seolah-olah hidup dengan keputusasaan. Hari ini kita tahu bahwa itu adalah penyakit TBC, tapi pada saat itu banyak orang yang percaya bahwa makhluk gaib memberikan makanan kepada si korban. Orang-orang di perkotaan menyebut peristiwa ini vampir. Menurut Smithsonian, sejarawan yang mengumpulkan laporan surat kabar yang mengonfirmasi gangguan tragis ini dan terjadi di Woodstock, Vermont pada tahun 1830. Jadi ini kisahnya. Jadi tahun 1830 ya, mereka menganggap bahwa itu tuh adalah vampir. Padahal sebenarnya itu adalah penyakit TBC. Cuman orang waktu itu mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya penyakit TBC. Oleh karena itu mereka menyebutnya vampir ya. Ini orang yang nggak tahu itu penyakit dan menuduh bahwa ada makhluk gaib yang masuk ke situ. Wow. Ya cukup mengerikan. Yang kedua, kisah mengerikan Danau Tengkorak di India. Jadi musim panas di tahun 1942 mengakibatkan es danau Rongput India meleleh lebih dari biasanya, yang pada akhirnya mencairkan kerangka yang telah terkubur dalam es. Oh, jadi ada mayat dalam danau yang beku tersebut. Menurut Altas Obcura, para ilmuwan baru mengetahui pada 2004. Mereka menyatakan bahwa sisa-sisa kerangka itu peninggalan sekitar 850 Masehi. Mereka juga mengatakan bahwa kelompok itu terbunuh akibat benda keras yang menghujani mereka di atas. Kayaknya ini dalam keadaan perang sih. Dan kemungkinan mereka terperangkap dan terbunuh karena badai es, yang akhirnya kisah itu diingat selama berabad-abad setelahnya dalam sebuah legenda tradisional. Yang ketiga adalah Charlie No Face. Wow, what's this? Oke, kita bahas. Legenda ini datang dari Pennsylvania Barat. Kata para orang tua, jika seorang keluar rumah di jam malam, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan Grand Man atau manusia hijau, seorang laki-laki cacat yang menjelajahi jalanan pedesaan setelah hari mulai gelap. Dia tinggal di terowongan kereta api yang sudah tak digunakan. Menggigil. Dan dia bisa mematikan mobil hanya dengan sentuhannya. Gila. Lu bayangin lu lagi jalan pakai mobil kan, tiba-tiba lu berhenti di tempat yang sepi sekali, dan tiba-tiba ada orang yang gak lu ketahui sama sekali mendekat ke mobil lu dan tiba-tiba menyentuh mobil lu dan mati. Bayangkan. Wow. Mengerikan. Itu karena dia dianggap makhluk gentayangan akibat kecelakaan yang mengerikan pernah merusak tubuhnya. Ngeri ya. Sumpah. Yang keempat, Monster Ravennya. Apa ini? Jadi menurut The Guardian, manusia pertama kali mengenal istilah monster itu berkat apoteker Florentine yang menulisnya di buku hariannya saat tahun 1512 ya. Dan dia mengatakan bahwa ketika kota dirusak oleh penjajah selama 18 hari setelah monster ini lahir, semua orang akhirnya menganggap kalau monster itu menyeramkan. Monster ini legenda. Gambaran Monster of Ravenna itu menyebar ke seluruh Italia dan Eropa.
Penggambarannya bervariasi, tetapi pada umumnya memiliki sayap, satu kaki, dan dua set genitalia. Apa ya itu set genitalia? Terlepas dari betapa mustahilnya makhluk seperti itu akan ada, kemungkinan ada kisah nyata di balik semua ini. Monster yang dimaksud adalah manusia nyata yang terlahir dengan fisik arah. Ilmu pengetahuan modern menyebut kondisi ini bisa dialami bayi yang baru lahir, yakni sindrom Roberts. Kondisi ini ditandai dengan kelainan pada lengan dan kaki, jari tangan dan kaki hilang, kelainan wajah multiple, dan kelainan organ internal genitalia. Sindrom ini sering berakibat fatal, tapi bayi dengan kasus ringan dapat bertahan hidup. Jadi kok tidak mengerikan. 5. Ini nomor 5, guys. Legenda ular Borneo yang memakan anak manusia. Menarik. Ini datang dari negeri kita, Indonesia. Orang-orang di Kalimantan menceritakan kisah leluhur tentang penduduk desa yang pernah bersembunyi ke dalam hutan untuk menghindari penjajahan oleh Belanda. Kelompok ini menetap di sebuah lembah, tetapi satu demi satu anak mereka mulai menghilang. 8 anak menghilang selama 8 malam. Berarti setiap malam tuh ada satu hilang. Jadi orang-orang dewasa memasang perangkap. Mereka memancing perangkap dengan umpan seorang anak, dan muncullah makhluk yang mereka sebut naga. Akhirnya para penduduk mengikuti naga itu kembali ke sarangnya. Mereka pun membunuh 2 naga dewasa yang mereka temukan di sana, lalu membuat perjanjian dengan anak naga. Gimana ya? Mereka semua tidak akan saling menyakiti. Maksudnya, emang bisa gitu ngomong? Naganya bisa bahasa manusia kali ya? Mungkin. Yang keenam, Pet Piper of Hamelin. Apa nih? Kisah Pet Piper of Hamelin muncul dari kota Jerman. Pria ini berhasil mengusir tikus di Hamelin, Jerman, menggunakan saksofonnya. Namun penduduk kota tidak membayarnya. Dia pun menculik anak-anak. Wow, mengerikan sekali. Dia pun menculik anak-anak desa sebagai pembalasan. Tentu saja ini hanyalah sebuah dongeng, tetapi The Portralis mengatakan ada beberapa bukti sejarah yang menunjukkan bahwa kisah itu mungkin didasarkan pada peristiwa kisah nyata. Ngeri sih. Udah bantuin kan, udah tiupin saksofon capek-capek, udah keliling kota nyupin saksofon, gak dibayar, tapi nggak baik juga. Menculik itu tidak baik. Kita masuk ke nomor 7 nih. Nomor 7 adalah Putri Duyung. National Geographic menyatakan bahwa itu bersumber dari manten dugong. Menurut sejarawan medis Leslie Fitzharris, kisah itu berasal dari bayi yang lahir dengan kondisi yang disebut serenomelia. Apa itu serenomelia? Ya, yang berbeda fatal yang terjadi akibat janin, karena janin membentuk arteri singular menjadi kaki tunggal dan bukan 2 kaki. Itu juga karena sistem pembuluh darahnya terganggu. Anggota tubuh bagian bawah tidak dapat mendapatkan cukup darah untuk terbentuk dengan sempurna. Pada akhirnya mirip seperti seekor ikan. Kondisi ini sangat jarang terjadi, tapi Fitzharris mengatakan bayi dengan kondisi ini jarang bisa bertahan dari beberapa hari, lebih dari beberapa hari. Dan kisah ini yang akhirnya mengilhami terciptanya kemudian Putri Duyung. Kisah Putri Duyung itu berasal dari ini. Tapi katanya dari dugong. Ternyata ada cerita lain di balik itu. Ya, ini tadi ceritanya. Yang nomor 8 sekarang. Legenda Maori burung pemakan manusia. Ini gue cari di Google ya, guys. Menurut legenda leluhur, orang-orang Maori di Selandia Baru berbagi tempat dengan Tehokioi, apa itu? Yang merupakan burung besar pemakan manusia. Udah tahu dia makan manusia, lalu ngapa mereka tinggal bareng burung tersebut? Kan aneh. Dengan bulu hitam dan putih lambang merah dan sayap berujung kuning dan hijau. Kisah burung dan kegemarannya terhadap daging manusia diberitahukan kepada beberapa pemukim Eropa.
awal Selandia Baru. Baru ini para ilmuwan memastikan bahwa burung besar memang benar adanya. Burung ini disebut sebagai elang Heath, penjelajah yang menemukan kerangka spesies men itu tahun 1970. Teknologi maju bisa menganalisis tulang dan mengetahui kemampuan yang dimiliki makhluk itu ketika masih hidup. Menurut Paul Scofield, kuator Febrata di Museum Canterbury, mengatakan itu setara dengan singa. Elang yang memiliki lebar sayap hampir 10 kaki. 10 kaki itu maksudnya 10 kaki atau 10 langkah kaki. Ya itu, atau 10 injakan kaki. Beratnya 40 pon. 40 pon itu berapa ya? Dan bisa menyelam dengan kecepatan hingga 50 mph. Cepatnya. Ia berburu moa, sejenis burung besar yang mirip dengan burung unta, tetapi lebih besar, berbobot 550 pound. Wow. Dan tingginya sekitar 8 kaki. Kepunahan elang Heath terjadi karena banyaknya yang memburu moa sehingga punah pada sekitar 1000 tahun lalu. Akibatnya ekosistem terganggu dan membuat elang Heath juga ikut punah. Jadi ngeri ya guys. Udah tahu yang terakhir nih ya. Udah tahu dia makan manusia, tapi ngapa mereka tinggal sama dia? Ya tidak diketahui lah alasannya. Oke guys, mungkin cukup sekian lah video kali ini. Mungkin akan ada update video-video selanjutnya. Tetap saksikan Peace Out Production.